Semua penceramah agama itu semua idola ana itu. Semua yang antum sebut itu idola ana semua. Tidak ada yang tidak idola. Semua ahli agama, penceramah agama yang antum sebutkan namanya tadi, yaitu itu salah satu idola panutan ana juga. Ana dapat banyak belajar juga dari mereka ya. Karena kan nggak gampang dapat gelar ustaz, profesor, gelar-gelar yang memang diberikan karena punya pemahaman agama untuk bisa berdakwah, memahami hadis, ahli Quran, itu nggak gampang. Jadi seperti tema yang kemarin Anda bahas, hindari untuk memperdebatkan atau mencari perbandingan ahli agama. Itu yang terpenting. Jadi kita harus mengambil ilmunya, mempelajari ilmunya, ya, serta mempelajari bagaimana cara menyikapi yang harusnya kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita tidak dapat dari hal umum, gitu. Karena mereka adalah orang-orang yang punya ilmu agama, gitu. Apalagi kayak orang kayak Ana gini yang jauh dari hal-hal seperti itu ya, butuh banyak pembelajaran gitu. Orang yang paham dan memang di bidangnya untuk hal-hal seperti itu. Ibaratnya orang-orang soleh lah, orang-orang yang bisa berdakwah, syiar, menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan kebaikan, mengingatkan kebaikan, membawa hal-hal yang mungkin orang lalai menjadi tidak lalai. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi tadi yang antum sebutkan, semua ustadz-ustadz yang antum sebutkan itu semua adalah salah satu idola Anda juga. Allah barik, Masya Allah. Jadi intinya adalah, intinya sih belum selesai ya. Jadi apa yang mungkin Ana sampaikan atau mungkin Ana reminder sebagai sharing di sini ya, insya Allah bisa istiqomah dengan segala macam bentuk celaan ya. Karena intinya berjalan berdakwah ya, berjalan dan berdakwah, menciarkan agama Allah
Selalu banyak pertentangan, itu intinya. Yang kita hadapin adalah sebenarnya hanya perkataan lisan orang saja yang tidak usah kita bawa ke dalam perasaan kita, karena hanya lisannya saja. Tapi yang terpenting kita konsisten saja dalam keimanan kita dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi anak dapat pelajaran bahwa begini, dalam menyampaikan memang tidak boleh ada niat kita untuk berbangga diri menyampaikan. Yang pertama, ya, berbangga diri dengan apa yang kita sampaikan. Kedua, kita merasa sombong atau riya dalam hal yang kita utarakan. Jadi misalnya mungkin kategori sombong itu sebenarnya gini, merendahkan segala sesuatunya dan menolak kebenaran. Mungkin seperti itu ya, merendahkan segala sesuatu dan menolak kebenaran. Ditambah lagi kalau misalnya kita berbangga diri dengan diri kita, nah itu juga harus dihindari. Nah, kalau anak di sini karena anak belajar ilmu agama, wajib untuk menuntut ilmu ya, dengan adab-adab yang ada, insya Allah ya. Dan jika ada yang memang bisa dipelajari dan mampu disampaikan dengan sepahaman ilmu dan memang mampu di pikiran anak untuk bisa menyampaikan, sampaikan. Selama itu tidak memberikan efek diri anak ujub, tidak berbangga diri ya, tidak memberikan sifat sombong, jadi tawadu saja, betul. Jadi mungkin kembali seperti itu, insya Allah ya. Intinya konsisten saja dalam menyampaikan kebaikan, sebagai reminder atau sharing juga nggak masalah, insya Allah. Ini saran karena antum bertanya saran. Kalau antum bertanya untuk zona antum, ana nggak bisa jawab karena ana nggak mau masuk ke zona orang untuk memberikan kesimpulan, nggak bisa. Tapi kalau saran untuk dalam diri kita was-was misalnya untuk ke depan, sebenarnya tidak perlu akhi. Yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita persiapkan ketika nanti Allah memanggil kita. Kita nggak usah memikir terlalu jauh ke depan misalnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, setengah jam ke depan ya. Bisa saja Allah panggil kapanpun ya, tanpa harus memikirkan ke depan. Jadi yang harus kita pikirkan sebenarnya sebagai saran saja, persiapkan amal iman kita untuk nanti ketika Allah memanggil kita. Nah, jadi kita memberikan dalam arti kita bermuhasabah diri saja, fokus dalam diri saja, dan kita hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla saja tanpa mengharap ridho siapapun dan melihat siapapun. Jadi fokus dalam diri kita saja. Tidak usah was-was pikiran apa yang akan saya pikirkan ke depan. Jangan gitu. Jadi saran anak, fokus saja dalam diri kita dengan ibadah kita. Insya Allah Allah akan tuntun kita dengan niat kita yang baik, insya Allah. Nah, amin, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, insya Allah. One. Allahumma barik, insya Allah. Fika barakallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang terpenting dalam diri kita ini prinsip saja sebagai sharing, mau ikhwan akhwat, intinya kita dalam berkehidupan di dunia yang masih Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, bermuamalah saja baik dengan siapapun, baik seiman atau tidak seiman, menjaga muamalah secara hubungan minan nas ya,
secara qabil minan nas ya. Jadi kita menjaga muamalah yang baik, mau tetangga, mau rekan, teman, kerabat, atau teman bekerja misalnya. Jadi semua menjaga dengan muamalah yang baik, insya Allah. Maka jika kita jaga itu, maka semua hubungan akan menjadi baik, insya Allah. Jadi kita menghargai, maka kita akan dihargai. Kita menghormati, maka kita akan dihormati. Ingat, di fase-fase akhir seperti ini, kita jangan mencari permusuhan atau perdebatan, karena kita nggak tahu siapa yang dipanggil duluan ya. Jadi kadang-kadang lisan kita ini bisa menjadi pedang kita kalau kita tidak menjaga muamalah adab yang baik untuk menjaga sebuah komunikasi ya. Komunikasi saling mendoakan saja, saling mendukung saja, saling memberikan semangat saja, saling memberikan penyampaian-penyampaian yang bisa diterima tanpa menggurui ya. Mungkin lebih baik seperti itu, karena memang di fase seperti ini banyak orang yang lebih sensitif dalam hal perasaan misalnya ya. Banyak orang yang lebih gampang tersindir, tersinggung, mungkin terbawa perasaan ya. Karena itu dia, kita lebih baik menjaga muamalah dengan siapapun dengan hubungan yang baik saja. Kalau antum tidak bisa menjaga lisan misalnya, atau mungkin gampang terpancing, gampang untuk membicarakan hal keburukan, lebih baik diam saja atau tinggalkan saja. Diamkan, tinggalkan. Atau jika ada yang membicarakan kita, maafkan. Diamkan, maafkan, tinggalkan, doakan saja. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan jalan yang terbaik ya. Dan kita selalu bertawadu saja, dan kita selalu menikmati iman kita, bertakwa kepada Allah dan kembali ke tauhid saja, kembali kepada Allah Azza wa Jalla saja. Gitu kurang lebih, Masya Allah. Jadi tadi ya, kita hindari sifat dari diri kita ini. Yang paling penting adalah sifat hasad dalam diri kita yang harus kita buang. Hasad iri dan dengki dalam diri kita. Melihat keberhasilan seseorang, melihat orang lebih maju dari kita, melihat orang lebih bertakwa misalnya. Nah, ini harus kita buang. Kedua, sifat ujub, berbangga diri dengan diri kita yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga harus kita buang. Yang ketiga, sifat yang menimbulkan rasa ria, ujub, ria, maksudnya sombongan. Ini bisa ada, sebenarnya beberapa hal ini adalah bab-bab yang berbeda. Sombong ini menolak kebenaran dan merendahkan seseorang misalnya. Jadi dua hal ini yang sangat penting ya. Menolak kebenaran, merendahkan seseorang, sombong. Ujub, berbangga diri dengan dirinya dia. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan, tapi dua hal yang sangat kuat dalam menjaga diri kita untuk tidak terpleset dalam hal keburukan. Nah, begitu kurang lebih, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik. Kalau kemarin itu membahas mengenai jangan memperdebatkan para ahli ilmu agama ya kemarin. Topik yang kemarin pagi kita bahas sebagai sharing saja ya. Jadi pentingnya kita untuk menghormati orang-orang yang punya ilmu agama ya. Menghormati, menghargai ya, dan kita tidak memperbandingkan atau memperdebatkan, itu lebih baik ya. Jadi dan memang itu ada penjelasan ayat dan hadisnya juga ya, tidak memperdebatkan atau mencari kekurangan orang-orang yang diberikan pemahaman ilmu agama. Hormati segala bentuk ciptaan Allah yang Allah berikan pemahaman ilmu agama dalam berdakwah, dalam memberikan, mengajak kebaikan. Jadi itu secara muamalahnya ya, dalam kehidupan, insya Allah memuliakan, betul, muliakan saja. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjalannya waktu insyaallah supaya tidak terlalu lama. Waalaikumsalam. Masya Allah, bukan baru, Masya Allah. Salam kenal, salam sehat, salam buat keluarga dan kerabat semua tetangga di sana. Semoga diberikan kemudahan, Masya Allah. Semarang juga, Masya Allah. Salam sehat, salam buat keluarga, rekan-rekan semua teman-teman di sana, Masya Allah. Selamat pagi, semoga khair, Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu saja supaya tidak terlalu lama. Ya, insya Allah. Amin ya Rabb, Masya Allah. Baik, mempersingkat waktu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kapan-kapan main kapan baru. Semoga Allah mudahkan dan bisa mampir main bersama, insya Allah. Baik, mempersingkat waktu saja, jadi supaya tidak lupa nanti menyampaikan apa yang harus anak pelajari tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, salam, kerabat dan sahabatnya hingga akhir zaman, insyaallah. Baik, Bismillah. Mungkin pagi ini, bukan mungkin, memang yang akan anda baca membahas mengenal puasa-puasa sunnah, insyaallah ya. Jadi puasa ini memang dilihat dari sisi hukumnya terbagi menjadi dua ya. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan ya. Jadi dalam Al-Quran ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 183 ya, mengenai diwajibkannya bahwa kita harus berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum kamu agar bertakwa ya. Al-Baqarah ayat 183. Kemudian puasa sunnah ada banyak macamnya. Puasa sunnah ya, di antaranya ada puasa Ayyamul Bid ya. Puasa Ayyamul Bid ini puasa yang biasanya setiap di tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan Hijriah ya. Kemudian dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, Rasulullah bersabda, Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuna minasyi syahri salasa ayyamil bid ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa setiap bulannya 3 hari ya. Jadi puasa ayyamul bid ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpuasa setiap bulannya 3 hari puasa ayyamul bid. Ini dalam hadis riwayat Nasai nomor 2422. Dinamakan bid itu karena putih ya, bid ya, karena pada pertengahan bulan itu terjadi bulan purnama yang begitu indah berwarna putih. Kemudian puasa Senin dan Kamis ya. Dari sahabat Usama bin Zaid, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal isnaini wal khamisi fasa'altuhu faqala, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa
berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku pun bertanya perihal tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya amalan itu diangkat ke langit, ya. Diangkat ke langit setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amalanku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa, ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2436. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kemudian puasa Daud yaitu berpuasa pada hari pertama, tidak berpuasa pada hari kedua, berpuasa kembali pada hari ketiga dan seterusnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah bersabda, Inna ahabbas siyami illallah, ya, siyamu Daud, wa ahabbus sholati illallah sholatu Daud alaihi salam, ya. Sesungguhnya puasa sunnah yang paling dicintai Allah yaitu puasa Daud, dan sholat sunnah yang paling dicintai Allah yaitu sholat seperti Nabi Daud alaihi salam, yaitu tidur sampai tengah malam, bangun pada sepertiga malam, ya, dan tidur kembali pada seperenam malam, ya, dan berpuasa satu hari, dan berbuka tidak puasa pada hari selanjutnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1159 dan Bukhari 1131. Selanjutnya ada puasa Arafah, ya, yaitu puasa setiap tanggal 9 Zulhijjah dan memiliki pahala yang Masya Allah luar biasa, ya. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Harits bin Ribi, Rasulullah bersabda, Siyamu yaumi Arafah inni atasibu alallahi ayyukaffiras sanatan lati ibadah wa sanatan lati qablah. Jadi puasa Arafah ini aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa 1 tahun setelahnya dan sebelumnya, ya, hadis riwayat Muslim nomor 1162. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu bulan setelah bulan Ramadan, ya. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah bersabda, Man soma Ramadiyana summa atba'u sitan min Syawal kana kasyamid dahri. Jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Ya. Baik. Asyura, ya, ini puasa Asyura. Puasa Asyura, ya. Puasa Asyura itu yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram, ya. Bertepatan pada hari Jumat, ya. Bertepatan pada hari Jumat tanggal 28 Juli ini 2023. Juga terdapat keutamaan yang luar biasa, ya, puasa Asyura. Ya. Jadi Rasul ditanya tentang puasa Asyura, beliau menjawab, yukafirullahu bihis sanata qablah. Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun lalu, ya. Jadi puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Tirmizi ini, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun lalu, ya. Ini puasa Asyura dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan juga disunahkan berpuasa sehari sebelum Asyura di tanggal 9 Muharram atau sehari setelah Asyura tanggal 11. Ya. Kemudian yang ke-8 dari sahabat Abdullah, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Rasulullah bersabda, Khaliful Yahud summu yauman qabla wa yauman bad'ah. Bedakanlah dengan Yahudi, berpuasalah di hari sebelumnya, ya. Berpuasalah di hari sebelumnya tanggal 9 dan hari setelahnya tanggal 10 dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Begitu aja teman-teman, ya, mengenai beberapa mengenal puasa-puasa sunnah, ya. Jadi secara hukumnya memang puasa itu ada 2, wajib dan sunnah. Tadi udah beberapa sampaikan untuk sebagai sharing. Ada puasa
puasa-puasa sunnah yang memang ada beberapa keutamaannya ya, Ayyamul Bid ya. Kemudian ada puasa Senin dan Kamis ya. Puasa Daud, Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Puasa Asyura ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Seperti yang bagus buat tenis apa bang? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bang, tolong salamkan saya dengan beliau Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, disalamkan. Masya Allah. Antum hadir aja nanti setiap ada kajian beliau, majelis taklim, hadir aja akhi. Ya, hari-hari haram ada juga, ada. Cuma ini menyampaikan penjelasan mengenal puasa saja, puasa wajib dan sunnah. Karena kalau menjelaskan secara jabar nanti agak panjang, agak memakan waktu lagi. Sedangkan waktunya singkat-singkat saja. Jadi ini hanya mengenalkan apa itu puasa ya, mengenal puasa-puasa sunnah, dan memang terbagi dari sisi hukumnya. Puasa itu ada puasa wajib dan sunnah. Jateng, insyaallah. Ana belum tahu jadwalnya. Belum tahu jadwalnya karena kan beliau ada yang mengatur jadwalnya. Masya Allah. Baik. Jadi teman-teman bisa menerapkan ya untuk masalah puasa tadi, insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tadi ya dalam berpuasa, insyaallah. Apalagi ya, mungkin sebagai reminder terakhir saja, ini Ana selalu sampaikan insyaallah sebagai reminder. Jadi solusi kita untuk jangan seuzon saja kepada siapapun ya, berprasangka buruk, pesimis. Kan kita kadang-kadang ya normal, walaupun tidak mau, tapi kadang-kadang dalam hati ada suka berprasangka buruk, mungkin pesimis ya, putus asa gitu ya. Jadi itu adalah satu keburukan sebenarnya. Jadi berprasangka buruk itu adalah sebenarnya cobaan bagi kaum mukminin dan dalam menjalani kehidupan yang memang di dunia ini gitu. Dan saat merasa kita lagi misalnya down gitu ya, haula wala quwata, ya saat kita merasa down, sangat mungkin kan timbul perasaan itu berseuzon gitu ya. Tapi dapat membuat juga kita, kalau kita mengikuti perasaan itu, kita akan semakin terjerumus gitu, dalam yang semakin buruk ya, semakin lebih buruk lagi, bahkan bisa menyalahkan orang-orang lain gitu ya. Menyalahkan orang lain, bisa seuzon kepada Allah, wa'anuzubillah ya. Jadi jangan sampai, bahkan kita nggak bisa mampu bangkit gitu. Jadi prasangka buruk saja terhadap orang lain sudah dilarang agama ya. Terlebih lagi kita prasangka buruk kepada yang menciptakan kita, Sang Khalik ya, Allah Azza wa Jalla ya. Maka itu sangat harus dihindari. Nah, 5. Jadi berprasangka buruk itu apa ya? Sikap karakter yang mencerminkan putus asa sebenarnya. Ini sebagai intermezzo saja percakapan. Putus asa karena mungkin mengharap terlalu berlebihan, yang akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah begitu luas. Ya. Padahal
rahmat Allah itu luas. Itu tercatat di Quran ya. Bisa dibuka juga ya mengenai itu ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku sangatlah luas mencakup segala hal ya. Ini mengenai prasangka buruk. Jadi kita jangan gampang berputus asa, itu aja intinya. Kemudian ada lagi di surat Az-Zumar ayat 53. Ini Az-Zumar ini juga luar biasa nih ayat ini ya. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihum la taqnatu min rahmatillah. Jadi katakanlah, hai kata hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi tatkala kita merasa mungkin kotor ya, penuh dosa misalnya, tentu semua orang pasti sama, pasti ada hal seperti itu ya. Jadi jangan ragu atau jangan pernah putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah, meminta bertobat dan mengampun sama Allah. Itu aja intinya. Jadi memang ada lagi di surat Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah ya. Fastaghfaru lizunubihim ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah ya, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Azza wa Jalla. Jadi memang di saat tatkala merasa kita down, pesimis misalnya, maka ampunan Allah, ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau dibilang Allah Maha Pengasih Maha Pengampun, itu ada di surat An-Nisa ayat 16. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hambanya lagi Maha penyayang ya. Di surat An-Nisa ayat 16. Innallaha kana tawwabar rahima ya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hambanya lagi Maha penyayang. Tidak ada kata putus asa atau merasa ragu hati kita bahwa kita tidak diterima tobat kita. Kalau kita serius meminta, bergegas kembali kepada Allah, insya Allah pasti Allah ampuni. Karena memang tercatat di sini di surat An-Nisa ayat 64, di surat An-Nisa ayat 16, dan ada lagi di surat An-Nisa ayat 64 ya. Bunyinya beda lagi. Walau annahum izzalam anfusahum ja'uka fastaghfarullah ya. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi ini mengenai kita untuk tidak berputus asa dalam bertobat pada Allah. Karena Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Dan di surat Al-Hujurat ayat 12 juga bunyinya wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kalau mau lebih luar biasa lagi ya, lebih khusyuk lagi dalam ibadah kita, diterima ibadah kita insyaallah, diterima taubat kita, bersujudlah di sepertiga malam ya. Menangislah, mengadulah, memohon, meminta, berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja ya, dengan penuh harapan agar Allah mengampuni segala bentuk prasangka buruk kita ya. Lalu kita bangkit untuk bergiat saja ibadah, meminta ampun pada Allah ya. Menolong agama Allah dengan berdakwah, beramal soleh, mengamalkan semua apa yang memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Baik, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi sebagai reminder saja mengenai tadi mengenal puasa-puasa sunnah dan menghindari prasangka-prasangka buruk dan putus asa dalam bertobat. Ya, jadi itu ya sebagai reminder aja, insyaallah. Semoga bermanfaat dan bisa sama-sama belajar, terutama anak pribadi di sini ya, yang menyampaikan justru anak belajar di sini. Jadi insyaallah bermanfaat bagi anak pribadi dan sama-sama mendoakan dan mengingatkan saja, bukan menggurui atau memberikan seolah-olah penyampaian untuk seperti apa, tidak ya. Karena di sini anak belajar. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat dalam hal menyampaikan untuk belajar, insyaallah. Dan dalam riwayat hadis yang sahih juga bukan sebenarnya hadis riwayat Bukhari ya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Baik, mungkin itu aja Pak, bagaimana? Ada pertanyaan lagi atau gimana? Atau ada tema lagi untuk selanjutnya? Kira-kira membahas apa insyaallah? Kira-kira ada tema apa untuk pembahasan selanjutnya insyaallah? Sebenarnya anak belajar di sini, belajar. 6 Al-Baqarah 6. Anak belajar saja untuk mempelajari, menuntut ilmu. Apa yang anak bisa anak pahami, anak sampaikan. Kadang-kadang kalau belajar membaca ini ya repotnya begini mah. Ini karakter anak ya, mungkin setiap orang beda-beda. Kalau anak belajar nih, misalnya anak baca buku bab ini misalnya, anak buka, kalau hanya dibaca saja mungkin hanya ingat setengah jam saja. Setelah itu sudah lupa. Tapi kalau misalnya dibaca terus diomong, misalnya disampaikan seperti ini, itu nempel di kepala biasanya. Ya nggak tahu kenapa, emang itu sudah karakter anak gitu ya. Jadi kalau cuma dikasih buku anak pelajari nih misalnya bab apa, misalnya anak buka di sini bab apa gitu ya, misalnya tentang apa ini misalnya kan, mengenai ini anak pelajari gitu, tapi paling hanya setengah jam habis itu lupa. Tapi kalau misalnya anak belajar baca ya kan, anak sampaikan, insyaallah jadi nempel dia. Jadi tiap orang memang beda-beda ya. Ibaratnya ini baru satu buku ini, belum buku-buku yang lain. Ibaratnya yang tebal-tebal seperti ini mungkin kalau cuma dibaca aja langsung lupa. Makanya pentingnya dalam arti untuk ya menuntut ilmu, membaca dan menyampaikan apa yang anak baca aja. Jadi biar ingat lagi gitu. Insyaallah nempel ini, apa yang disampaikan, apa yang anak baca, ingat jadinya. Alhamdulillah. Besok bahas zikir insyaallah. Zikir ya, keutamaan zikir. Cas iman ya. Jadi gini akhi, jadi keutamaan zikir tuh kenapa ya? Jadi gini, keutamaan zikir itu memang penting. Jadi ada di surat Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah 152 ya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, ini keutamaan berzikir.
di Al-Baqarah 152. Kemudian ada Al-Ahzab 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan mengingat dan menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di Al-Ahzab 41. Banyak utamanya. Pas banget antum bertanya zikir, anak pas buka zikir. Alhamdulillah. Tapi nanti ya bisa jadi bahan anak untuk insyaallah besok atau di lain hari. Ini ada Anda mau menerangkan terakhir ya, 2 ayat saja mengenai di surat Al-A'raf ayat 157 ya. 157 yang bunyinya allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili yamuruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati ya wa yuharimu 'alaihimul khaba'isa wa yada'u anhum israhum wal aglalati kanat 'alaihim fallazina amanu bihi wa azarahu wa nasarahu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Panjang banget nih Masya Allah ya, Al-A'raf 157. Jadi penjelasannya begini, kurung buka, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul ya, yang mengikuti Rasul ya, Nabi yang mengikuti Rasul, Nabi ummi. Kenapa gelarnya ummi? Karena dia tidak bisa baca dan tidak tulis ya. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil ya, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala ya, yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 157 ya. Di 157 kemudian apa lagi ini? Satu lagi di Al-A'raf 203 ini bunyinya wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lataybaitaha qul innama atabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul lil qaumi yu'minun. Dan apabila engkau Muhammad ya, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran maksudnya. Ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Di surat Al-A'raf 157 dan 203 mengenai Quran. Jadi menjelaskan bahwa Quran ini bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, karena Nabi Muhammad gelarnya ummi ya, buta huruf ya, tidak bisa menulis dan buta huruf. Jadi memang ini adalah wahyu dari Allah langsung gitu. Di surat Al-A'raf 157 203. Baik teman-teman,
Mungkin itu aja di hari ini. Bagi yang menjalani puasa, selamat berpuasa. Semoga Allah mudahkan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa, dan jangan lalai dalam ibadah, insyaallah diberikan kesehatan dan selalu saja husnuzan dalam berpikir dalam segala aspek, insyaallah. Semoga Allah jaga kita dan lindungi kita, insyaallah. Baik, sudah mau jam 7 ya, pas. Baik, anak tutup ya. Saya selalu semua buat teman-teman yang ada di sini yang hadir menyimak ataupun ya berkomentar di sini, semoga Allah mudahkan, Allah jaga, Allah berikan banyak kemudahan insyaallah di hari ini. Dan yang berpuasa selamat berpuasa dan bisa diberikan banyak keberkahan dan pahala insyaallah. Baik, alangkahnya secepatnya dilunasi. 6. Ya betul, tapi alangkah baiknya secepatnya dilunasi. Betul, utamakan wajibnya. 6. Betul. Ya. 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 6. Baik. Masya Allah. Itu anak belum tahu tuh. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, begitu ya teman-teman ya. Bagi yang berpuasa selamat berpuasa, yang beraktivitas selamat beraktivitas, tetap menjaga keimanan dalam ketaatan insyaallah ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan, Allah berikan penjagaan lindungan, dan utamakan setiap langkah kita kemanapun selalu diawali dengan doa insyaallah. Semoga Allah jaga kita dan Allah lindungi kita insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Nah, baik, karena tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khair. Ana pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.